Halo teman-teman, saya Aan Priyanto, awardee beasiswa LPDP, pernah lulus 2 kali untuk beasiswa S2 dan S3 LPDP. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang persiapan beasiswa LPDP, yang merupakan salah satu beasiswa paling generous dan prestigious di Indonesia. Beasiswa LPDP dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan berada di bawah Kementerian Keuangan. Karena prestis dan nilai beasiswa yang tinggi, persaingan untuk mendapatkan beasiswa ini sangatlah ketat. Persiapan untuk mendapatkan beasiswa LPDP sebaiknya dimulai 6 bulan sebelum waktu pendaftaran. Lakukan perencanaan dengan baik dan matang pada H-6 bulan, H-5, H-4, H-3, H-2, H-1, dan bulan H pendaftaran. Pada H-6 bulan, jika Anda belum memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS, langsung saja tes TOEFL atau IELTS. Jangan takut karena belum persiapan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Jika telah melampaui passing grade yang ditetapkan LPDP, artinya aman. Jika belum, kita baru mulai belajar pada bagian-bagian yang lemah atau kurang saja. Dan tentunya masih cukup tersedia waktu. Kesalahan strategi yang umum terjadi adalah terlalu lama belajar dan baru tes mendekati pembukaan beasiswa. Sehingga kadang hasilnya belum sampai passing grade dan sudah tidak cukup waktu untuk tes lagi. Berikutnya, pada tahap ini juga kita sudah harus menentukan tujuan studi kita. Kampus dan program studi yang kita tuju sudah harus jelas. Pelajari profil universitasnya, program studi, struktur kurikulum, dan silabusnya. Memahami prospek lulusan program studi yang akan kita ambil juga akan mempermudah kita pada tahap seleksi berikutnya. Ikuti juga seminar nasional maupun internasional sebanyak-banyaknya di bulan ini. Akan lebih bagus jika kita ikut sebagai pemakalah. Makalah yang termuat pada proceeding maupun jurnal internasional melalui kegiatan seminar akan memberikan strong point bagi kita. Usahakan topiknya selaras dengan bidang studi yang akan kita ambil. Berikutnya, jika memungkinkan, tulis juga artikel ilmiah yang bisa kita submit ke jurnal nasional maupun jurnal internasional. Hal ini juga akan sangat memberikan strong point bagi portofolio kita. Pada H-5 bulan, pada tahap ini kita harus membuat benang merah rencana karir studi dan pasca studi kita. Hal ini penting agar konten pada esai rencana studi dan esai rencana kontribusi menjadi satu jalan cerita yang selaras. Berikutnya, kumpulkan bukti-bukti atau dokumen atau sertifikat kegiatan atau pengalaman yang mendukung. Eliminasi bukti-bukti atau kegiatan yang tidak relevan. Pada tahap ini, artinya kita sudah mulai drafting atau mulai menulis esai rencana studi dan rencana kontribusi yang akan dilakukan. Jika pada waktu ini dirasa belum memiliki pengalaman atau kontribusi yang relevan dengan bidang studi yang kita miliki atau rencana karir studi kita, maka kita masih memiliki cukup waktu untuk terlibat pada kegiatan pengabdian atau pelatihan yang ada di sekitar kita, selain publikasi ilmiah. Berikutnya, pada H-4 bulan, untuk kita yang ingin mendaftar beasiswa LPDP dengan sudah memiliki LOA atau surat keterangan diterima di perguruan tinggi yang ada di list beasiswa LPDP, pastikan telah mendaftar dan mengikuti seleksi di kampus tujuan. Untuk yang akan mengikuti seleksi LPDP tanpa LOA, maka bisa mulai membuka dan mempelajari topik-topik tes bakat skolastik. Tes tersebut meliputi tes kemampuan verbal, numerik, dan problem-based test. Di tahap ini juga, kita juga harus sudah mengenali dosen di kampus tujuan yang meneliti bidang kajian yang akan kita ambil. Baca biodata beliau, penelitian 5 tahun terakhirnya, dan ikuti seminarnya jika ada kesempatan. Hal ini akan menguntungkan kita dalam menulis rencana studi dan ketika proses wawancara nanti. Kedekatan dan komunikasi dengan calon pembimbing kita di kampus tujuan nanti secara tidak langsung menunjukkan kematangan kita dalam mempersiapkan studi. Pada H-3 bulan, buatlah folder seleksi beasiswa LPDP di laptop atau PC kita. Sambungkan ke Google Drive atau cloud lainnya sebagai backup agar tidak hilang. Yang berikutnya adalah kita scan semua dokumen yang diperlukan dan simpan pada folder tersebut. Buat tabel checklist untuk semua dokumen yang diperlukan. Cetak dan checklist dengan ballpoint untuk dokumen-dokumen yang sudah di-scan atau disiapkan.
Jika pada tahap ini skor TOEFL atau IELTS masih belum mencapai batas minimal syarat LPDP, maka segera persiapkan kembali dengan fokus belajar lebih dalam pada bagian yang masih kurang nilainya. Lalu ambil tes kembali di H-2 bulan. Setelah memasuki H-2 bulan, pada tahap ini essay rencana studi dan rencana kontribusi sudah harus 80% selesai. Pada tahap ini juga mestinya kita telah memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Jikapun masih belum tercapai skornya, kita bisa langsung mencoba tes lagi dengan harapan hasilnya dapat keluar di H-1 bulan. Untuk yang mendaftar tanpa LOE, teruslah belajar materi tes bakat skolastik. Selanjutnya pada H-1 bulan, pastikan kita sudah memiliki daftar nama yang akan memberikan rekomendasi kita untuk LPDP. Hubungi melalui email dan tanyakan kesediaannya untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Perekomendasi mestinya adalah tokoh akademisi yang mengenal kita dengan baik, bisa berupa dosen pembimbing, dosen wali, atau dosen penguji ketika S1 atau S2. Pada tahap ini, essay rencana studi dan rencana kontribusi sudah harus 90% selesai. Baca kembali setiap membuka essay, perbaiki kalimat yang tidak efektif, tambahkan diagram atau roadmap gambar agar lebih menarik. Sekali lagi, untuk yang mendaftar tanpa LOE, terus belajar materi tes bakat skolastik di H-1 bulan ini. Terakhir, pada bulan H pendaftaran, yang pertama, buat akun pendaftaran beasiswa LPDP melalui web LPDP pada pekan pertama pembukaan. Yang berikutnya adalah mengisi seluruh isian pendaftaran yang ada. Selanjutnya upload semua scan dokumen yang diperlukan. Review kembali setiap hari sampai pekan ketiga isian yang sudah kita masukkan di akun LPDP. Kemudian submit pendaftaran di pekan ketiga. Hindari submit pendaftaran mendekati waktu penutupan beasiswa karena biasanya akan banyak yang mengakses dan menyebabkan kesulitan membuka akun pendaftaran kita. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, LPDP tidak pernah memperpanjang masa pendaftaran beasiswanya. Semoga tips dan pengalaman dari saya bisa membantu Anda dalam persiapan dan pendaftaran beasiswa LPDP. Selamat mencoba dan semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini. Saya Aan Prianto, terima kasih telah menonton.